Halo semua, selamat datang di channel Motor Review dan di sebelah saya ada Toyota Yaris Cross Hybrid. Ini adalah varian terbaru dari Toyota Yaris Cross ya, yang dimana sebelum itu pada tahun 2011 itu ada Yaris Bakpao ya. Di situ memang bentuknya ya, sangat imut-imut sekali ya. Dan di tahun 2000 sekitar 2015 itu masuk juga Yaris yang bentuknya udah sport ya. Itu keren sih. Dan ini adalah yang Yaris Cross Hybridnya. Soal tenaga memang dia ini ya, dia memakai mesin yang sama dengan Avanza ya, dan tentunya ini dibantu oleh mesin listrik. Tentunya ini mobil akan lebih irit ya. Mari nanti kita lihat eksterior, interiornya juga ya. Ini keren sekali nih. Oke, langsung aja masuk ke desainnya. Desain depan di sini dia terlihat maco sekali ya, bisa dilihat ada hitam di sini dengan grillnya besar ya, tapi sayangnya di sini ada beberapa yang bolongannya tidak bolong sama sekali ya. Dan dia sudah ada TSS ya, karena di sini varian ini yang kita review adalah GR Yaris. Jadi ada emblem-emblem GR ya di sini ya. Sini juga ada penambahan sini piano black. Kalau yang di Yaris tipe bawahnya dia tidak ada. Ya memang hanya penambahan body kit ya. Di sini juga ada body kitnya nih di sini. GR ya. Dan kita lihat pada bagian lampu di sini dia ada full LED ya, baik lampu senja, lampu jauh, fog lamp sudah LED. Tentunya di sini dapat dua kamera ya. Jadi tapi sayang dia tidak ada yang sensornya, jadi sayang sekali sih. Tapi sudah lumayan bagus lah. Serta dilengkapi oleh 360 kamera ya, jadi Anda tidak akan nabrak lah, karena sudah ada 360 kamera. Oke, kita lihat pada bagian samping dari mobil ini. Kita lanjut pada bagian samping dari mobil ini. Memang dia memakai platform DMG ya, Daihatsu New Global Architecture, di mana ada beberapa part yang mirip sekali dengan Daihatsu ya. Ya, karena memang ini buatan tangan Daihatsu. Bisa dilihat pada bagian samping, pada bagian ban dulu deh. Ban dia berukuran berapa nih ya? 215 55 R18. Dengan merek bannya Bridgestone ya. Ya ini oke lah ya. Pas kita bawa jalan tadi, suspensinya memang empuk ya. Apalagi bangkunya lumayan empuk sekali di situ. Di sini juga ada 360 kamera ya. Spion itu two-tone ya, karena yang kita review ini variannya yang two-tone, GR Yaris two-tone. Pada bagian itu ya memang agak sedikit ringan sih, tapi ya cukup kedap ya. Sini sudah ada talang air ya, dan dia sudah keyless. Ini kuncinya memang familiar ya, seperti kunci-kunci Toyota pada umumnya. Ada logo Toyota yang buat kunci, ada unlock juga di sini. Ada buat buka ininya ya, pada bagasi belakang ya. Jadi jika tahan akan terbuka, dan jika Anda tekan tahan lagi, dia akan menutup. Dan ini lumayan cepat ya tutupnya. Oke, karena sudah tidak dibahas, kita lihat pada bagian belakang. Tentunya pada bagian belakang dari Yaris Cross Hybrid ini dia ada ductile ya, membuat sporty. Tentunya ada spoiler, Hyman stop lamp, dan juga dari rear defogger ya. Kadang ada beberapa brand mobil yang tidak dilengkapi rear defogger. Sini ada wiper juga. Pada bagian lampu memang ada merek yang tentunya mirip ya, seperti Lexus NX ini mirip sekali. Tapi tidak apa-apa lah, dia satu grup lah sama Toyota lah ya.
Sini juga karena ini adalah emblem yang GR Yaris kita review. Di sini ada logo GR-nya ya, yang membuat sportinya dapat gitu. Dua sensor parkir, ada tulisan S dan juga XEV yang menandakan bahwa mobil ini adalah hybrid. Tentunya pada bagian lampu dia full LED ya. Di sini lampu rem LED, lampu sen juga LED, dan lampu mundur juga LED. Ya kekinian lah mobil ini. Yuk kita buka. Tentunya dia sudah ada power tailgate ya, jadi memudahkan kita ya. Sini untuk ukurannya memang dia cukup luas ya. Ada tempat minum juga di sini. Jadi kita jika ingin naruh tinggal taruh saja, dan bagasi sangat luas di sini. Tentunya dia ada partisi yang buat menjaga barang tidak jatuh ya di sini ya. Sini juga ada tempat untuk menutup ya. Ini bisa dibuka, bisa dilepas juga. Sini juga ada penyimpanan yang cukup luas ya di sini ya. Ya, oke lah di sini. Dan juga rapi. Di sini juga ada tempat di kanan ya, khususnya buat menempat sesuatu yang rahasia. Sini juga oke. Ya, kita tutup. Dan penutupannya cukup cepat ya. Ada kayak Fortuner itu lumayan lama dia nutupnya ya. Sini lumayan. Oh ya, karena ada barang yang keluar, jadi dia ada tidak bisa ditutup ya. Jadi fitur keselamatannya sudah bagus lah ya. Sini gara-gara kejepit, mobil ini tidak menutup. Oke. Tutup lagi. Dan cukup harus ya. Udah ketutup. Semuanya sudah dijelaskan. Mari kita jelaskan mesinnya, karena mesinnya adalah yang paling dicari-cari. Kita lihat mesin dari Toyota Yaris Hybrid ini ya. Ya memang dia belum pakai hidrolik ya, sayang banget. Tapi memang ini ciri khas mobil-mobil Toyota sih, memang tidak ada hidrolik ya. Ya kita lihat di sini karena dia memakai dua mesin ya, satu mesin hybrid, satu mesin bensin dan juga satunya listrik. Maka yang mesin bensin menghasilkan 87 horsepower, sekitar 87 horsepower, dan torsinya 121. Sedangkan mesin listriknya ini menghasilkan 79 horsepower dan juga torsinya 141 Nm. Ya memang kalau misalnya disatukan tenaganya cukup besar ya, tapi kan lagi-lagi mobil ini dibuat untuk keiritan bahan bakarnya. Dan klaim dari Toyota, mobil ini dari dalam kota bisa 30 km per liter ya. Sungguh irit sekali di sini. Oke, karena mesin sudah, kita lihat interior dari Toyota Yaris Cross ini. Yuk kita lihat interior dari Yaris Cross. Pertama-tama kita nyalakan dulu mesinnya. Ya, mesin sudah menyala. Dan lagi-lagi karena dia memakai mesin hybrid, tentunya suara tidak ada, suara getarannya. Tapi pada saat mobil ini kita jalankan dan baterainya kurang dari 4 bar, maka mesin akan nyala ya. Mesinnya tuh nyalanya memang agak kasar ya. Tapi ya oke lah, untuk perpindahan dari mesin bensin ke listriknya itu tidak terlalu terasa ya. Dan kita nyalakan dulu karena cuaca di luar sangat panas sekali. Oke. Di sini kita lihat pada bagian head unit memang dia cukup besar ya, sekitar 10 inci di sini, 10 sampai 12 inci lah ya. Cukup informatif juga di sini. Dia sudah ada Android Auto dan nah, mesin akan menyala di sini ya. Pada kurang dari 4 bar, mesin akan menyala dan tentunya suara mesinnya di sini cukup terdengar ya jika nyala ya. Oke, kita lihat pada bagian informasi kendaraan
Di sini kita bisa lihat sudut kemiringan dari mobil ini pun sebenarnya bisa dilihat di sini. Bahkan dia ada suhu di luar, sama ada informasi perjalanan kita ya. Bagaimana mesin ini akan menyala atau gimana. Sini juga aliran energi juga terlihat di sini dari mesin bensinnya ngecas ke mesin listriknya di sini, dan tentunya sini masih terasa banget ya di sini. Oke, pada bagian setir dia sudah tilt dan juga teleskopik ya. Dan di sini permainan bahan oke lah untuk di kelasnya. Di sini dia sudah soft touch, sini soft touch. Nah, mesin bensinnya mati lagi. Di sini pada bagian kita buka di sini ada panel piano black ya, tapi sayangnya sudah ada baret-baret halus di sini. Tentunya pada saat mesin bensinnya menyala, dia akan ngecas. Tapi jika baterainya sudah mencukupi, kita bisa pakai EV mode di sini. Sekali pencet saja, maka mobil ini akan berjalan full listrik tanpa dibantu oleh mesin bensinnya. Tapi memang karena dia di NGA ya, ada elemen-elemen yang menurut saya familiar dengan Daihatsu di sini. Setirnya mirip sekali dengan Daihatsu, terus juga tombol AC-nya itu sangat mirip sekali juga dengan Daihatsu ya. Bahkan parking brake-nya juga sangat mirip sekali dengan Daihatsu. Tentunya pada bagian MID di sini dia memang sangat mirip sekali dengan Daihatsu. Bahkan setelah kita membelokkan setir di sini ya, sini dia bisa tahu nih ban kita ada ke kanan, sini ada kiri juga. Jadi memang Daihatsu-nya terasa banget di sini. Ya oke lah, karena memang Toyota kan bekerja sama dengan Daihatsu ya. Sini kita lihat memang keras ya pada bagian dashboard. Tapi sini full empuk-empuk ada nih, ada stitching warna biru juga. Soal penyimpanan, ya memang dia belum soft opening ya. Tapi wajar untuk di kelasnya. Sini juga ada tempat penyimpanannya, tapi sayangnya kecil sekali di sini. Dan di sini ada 2 cup holder ya, jadi jika Anda buka, sini akan muncul untuk menaruh minuman ya. Tapi jika tidak dibutuhkan, Anda bisa lipat lagi. Oke, itu aja sih. Tapi sayangnya untuk harga segini dia masih single zone ya, sayang banget. Android Auto, Apple CarPlay sudah lengkap ya di sini. Dan kamera 360-nya ya oke lah ya, tapi dia tidak ada 3D-nya. Tapi cukup membantu untuk kita berkendara. Dan tentunya di sini dia ada include kamera dashcam ya. Jadi jika sayangnya tidak. Ini tidak include. Ini hanya tambahan saja di sini. Ya, oke lah. Ini juga udah biasa dimming. Oh, sama dia ada panoramic sunroof ya. Jadi jika Anda buka, full terbuka. Tapi sayangnya yang kacanya ini tidak bisa dibuka. Oke, panoramic roof nanti. Sini lampu sudah full LED. Sini juga udah ada ini ya, buat kaca dan juga ada lampunya. Atap sudah hitam ya, tidak beige. Memang masih banyak banget di sini fitur-fiturnya untuk mobil hybrid termurahnya Toyota ya di sini. Tapi memang bagian-bagian Daihatsu-nya tuh masih terasa banget ya. Bagi Anda yang mungkin membawa mobil Daihatsu mungkin akan familiar dengan tombol-tombolnya di sini, bahkan MID-nya juga ya pasti sangat familiar sekali di sini. Oke, kita lihat bagian belakang dari mobil ini. Yuk kita lihat baris kedua dari mobil ini. Ya, ini adalah tinggi saya 182 cm dan posisi mobil saya seperti ini ya. Kita lihat, ya memang dia lumayan ini ya banyak ya. Dia ada 7 jari lah ya di sini. Karena mobil ini tidak landai ya, seperti Honda HR-V kan dia landai. Ini mobil ini cukup lah, tidak terlalu landai. Jadi headroom saya masih ada nih di sini.
Tapi surprisingly di sini bangkunya empuk banget ya, di sini empuk ya. Jadi untuk perjalanan jauh sih harusnya oke. Apalagi tidak bagian depan, bagian depan dan belakang itu sama ya. Di sini soft touch, soft touch. Sini ada piano black, ada buat buka pintu. Tapi sini dia masih belum full ini ya, full tour sama naiknya masih belum auto. Dan tentunya di sini dia ada armrest dan tidak letoy kawan. Jadi oke. Tunnel dia di sini ya nggak terlalu tinggi lah, tapi masih ada sedikit ya. Jadi kalau kita duduk di tengah masih oke, cuma untuk tinggi saya 183 mentok ya di sini. Dan bahannya juga masih empuk nih, jadi empuk banget ya ini mobil ya. Di sini tidak ada apa-apa lagi sih, cuman paling ada pegangan tangan yang sudah soft ya untuk tutupnya. Di sini juga ada AC dan saya kelupaan sih waktu di depan di situ ada wireless charging ya. Jadi jika HP Anda support, tinggal taruh saja maka HP akan mengecas. Tapi sayangnya dia belum fast charging ya. Android Auto juga sudah wireless ya. Jadi tanpa harus kita colok pakai kabel pun dia sudah bisa tersambung, dan karena layarnya gede jadi oke lah dilihatnya. Itu aja sih ya sebenarnya, tidak ada lagi. Sini juga buat penyimpanan ya, tapi sayangnya di sini agak kurang nih di sini ya, harusnya samain aja kayak di depan. Tapi overall oke lah di sini. Mari kita coba sedikit-sedikit aja ya bawa mobil ini, ikuti terus. Karena kita berada di lingkungan Toyota ya di sini ya. Jadi kita hanya bisa muter-muter saja di sini. Karena sini lumayan luas. Mari kita lihat putarnya gimana ya. Dia sudah ada 360 di sini. Jadi sudah mulai membantu kita lah. Walaupun bentuknya masih 2D ya, belum 3D. Di sini setirnya agak berat ya. Tapi masih taraf yang wajar lah. Karena sudah ada auto hold, jadi kita tidak usah tarik rem lagi ya. Yuk, kita coba jalan-jalan. Dan surprisingly di sini soal bantingan suspensi, ya mengejutkan sekali sih. Ini sangat empuk ya. Ditambah bangkunya yang empuk membuat berkendara makin enak ya di sini. Dan peredamannya cukup lah ya. Ya tidak terlalu kedap sih, tapi sudah cukup sekali di sini. Yuk kita coba putar di sini. Bilang mas kalau mau akselerasi mas. Oke, kita sedikit akselerasi di sini ya. Baterai sudah cukup full di sini. Mari kita injak 1, 2, 3. Wow. Memang karena dia ada tenaga listriknya ya. Jadi tenaga itu datang terus ya. Wah, enak sekali. Saya lupa di sini karena ini adalah varian TSS, jadi dia memiliki fitur yang seperti adaptive cruise control, lane keep assist, lane departure. Itu sudah ini ya, sudah standar di mobil ini. Jadi oke lah. Sini dia ada EV mode ya. Tapi sayangnya karena baterainya lagi-lagi baterainya tidak terlalu masih di bawah 4 bar ya. Jadi mobil ini tidak bisa dijalankan full pakai baterai. Tapi overall ini sudah baik banget. Handling ya oke lah ya, dia agak sedikit limbung. Tapi ya saya tidak tahu juga karena kita hanya di lingkungan Toyota ini ya. Dan kebetulan ini kami bawa di Toyota Daya Toyota ya, di Cakung. Ya overall sih oke. AC-nya juga dingin nih. Ini
kita di 19,5 aja sudah dingin banget ya. Di situ ada sedikit jalan yang kurang. Wah, oke sih ini. Oke. Ya, karena kita sudah membawa mobil ini, kita lakukan konklusinya. Ikuti terus. Oke. Ini Yaris Cross Hybrid ya. Memang untuk di kelas hybrid termurahnya Toyota, ini memang worth it sekali ya. Apalagi dia irit BBM. Jadi jika Anda memiliki mobil ini, mungkin Anda tidak akan tiap hari ke SPBU ya untuk bensin. Namun yang perlu diperhatikan, mobil ini pada saat mesin berjalan memang dia agak masuk ya suaranya. Tapi ketika mesin mati itu hening ya di sini. Keempat ban sudah cakram ya, bahkan dia sudah ada hill start assist. Tadi kami sudah mencobanya dan memang ada ya. Serta dia memiliki 360 kamera, bodinya yang besar ya. Tentunya ground clearance-nya tinggi 210 mm. Jadi Anda akan bebas untuk menerjang jalan-jalan di Indonesia yang memang mulus ya. Dia sudah ada ADAS, tentunya ADAS-nya dari Toyota. Jadi dia ada adaptive cruise control, linked assist, semua sudah termasuk ya. Karena dia sudah memiliki 2 kamera. Oke, itu aja dari kami. Jangan lupa subscribe. Dan tentunya kami berterima kasih dengan Toyota Daya Cakung yang sudah memberikan kami izin untuk mereview mobil ini. Bahkan kami sempat muter-muter ya di sini, diperbolehkan ya. Makasih banyak nih untuk kami untuk mereview rasa berkendara dari mobil ini. Oke, sekian dari saya. Salam Moto Review.